Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semua, kembali lagi bersama Pak Yuda di dalam pelajaran TIK kelas 9 ya. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman semua, pada video pembelajaran kali ini Bapak akan menjelaskan fitur pivot pada aplikasi Microsoft Excel. Sekalian kita nanti akan coba pivot tersebut ya. Nah, yang pertama Bapak akan jelaskan apa sih itu pivot, pivot table ya pada Microsoft Excel. Nah, di sini kalau di googling ya teman-teman ya, ini ada penjelasan dari pivot table. Pivot table adalah sebuah table interaktif yang dalam waktu singkat bisa menampilkan ringkasan data dalam jumlah yang besar dalam bentuk dan orientasi yang berbeda, serta mampu melakukan kalkulasi pada setiap item yang dibutuhkan dengan menggunakan cara perhitungan sesuai kebutuhan. Jadi intinya fitur pivot table pada Microsoft Excel itu berfungsi untuk melaporkan data yang sudah kita buat di dalam Excel itu secara lebih interaktif ya, mudah dipahami, dan kita bisa menghitung data angka juga lebih cepat ya dengan menggunakan pivot table ini. Nah, oke. Sekarang coba kita langsung praktikan ya. Kita praktikan di Microsoft Excel-nya. Nah, ini ada sebuah contoh table ya di Microsoft Excel, yaitu data penjualan produk mie Indo di Pulau Jawa bulan Agustus sampai Oktober 2020. Nah, ini ceritanya data penjualan ya teman-teman ya, tabel data penjualan. Nah, ini di tabel ini ada data sales, nama sales, kota, produk, harga produk, jumlah terjual, laba, total laba. Laba ini keuntungan ya teman-teman. Nah, di sini di tabel ini dijelaskan nih sales. Misalnya ini namanya Rahmat Khoir. Nah, dia ada di Surabaya. Terus Rahmat Khoir ternyata juga selain di Surabaya dia juga ke Semarang ya. Nah, ke dua kota nih. Nah, dia di Surabaya itu menjual mie Indo rasa soto ya. Lalu kalau di Semarang itu dia menjual mie Indo rasa sop buntut. Nah, ini harganya ya, harga mie Indo rasa soto ini 2,5, 2.500. Nah, yang sop buntut 3.500. Nah, di Surabaya dia berhasil menjual mie Indo rasa soto dengan jumlah 2.000 ya, 2.000 produk terjual ya mie Indo soto di Surabaya. Lalu si Rahmat Khair ini juga di Semarang berhasil menjual mie Indo rasa sop buntut sebanyak 3.500 bungkus ya. Jadi lumayan 1.200 bungkus ya teman-teman ya. Nah, ini 2.000 bungkus di Surabaya dan 1.200 bungkus di Semarang. Kalau di Surabaya produknya mie Indo soto, kalau di Semarang sop buntut ya, si Rahmat Khoir ini. Nah, ini labanya. Nah, ini total laba per produk ya, total labanya yang berhasil dikumpulkan oleh Rahmat Khoir untuk penjualan mie Indo soto ini sebanyak 2 juta ya, 2 juta rupiah. Lalu yang mie Indo sop buntut ini 1.620.000 rupiah. Nah, ini ya. Nah, ini contoh data penjualannya. Nah, kalau seperti ini kan mungkin kita kalau misalnya mau melihat data per kota misalnya, kan di sini yang ditampilkan ini ada sekitar 5 kota ya teman-teman ya. Nah, ini ada Jakarta, ada Surabaya, Semarang, Bandung, lalu ya ada 4 kota ya teman-teman ya, Jakarta, Semarang, Bandung, Surabaya. Nah, di setiap kota ini kan ada sales-salesnya. Nah, ini kan datanya masih kayak terpencar-pencar ya. Jadi kita kalau mau lihat per kota itu kita harus cari nih di Surabaya ini siapa aja sih salesnya. Kan kita harus cek satu-satu nih ya. Surabaya ternyata Rahmat Hoir, terus ada lagi nih Syaiful Huda, terus di Surabaya juga ada Budi Santoso,
seperti itu ya teman-teman ya. Di Jakarta juga seperti itu. Nah, ini kan datanya terpencar-pencar. Nah, kita akan membuat laporan. Jadi nanti kita bisa lihat nih di kota ini salesnya siapa aja, berhasil menjual produknya itu apa aja, jumlah yang berhasil dijual berapa, lalu total laba yang berhasil dikumpulkan berapa ya teman-teman, seperti itu. Nah, ini total laba saja. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, ini kita rupiahkan dulu aja deh yang harga produknya. Oke, sebentar. Rupiah biar lebih jelas ya. Nah, jumlah terjual mah nggak usah ya, jumlah terjual mah nggak usah dirupiahkan, lupa. Format sel general aja ya teman-teman ya. Nah ya, laba dan total labanya baru kita rupiahkan. Format sel, currency. Oke, cari rupiah. Nah, oke. Nah, harga produk, jumlah terjual, laba, total laba kita rupiahkan ya. Jumlah terjual nggak usah. Nah, jadi nanti kita akan membuat di sheet 2 ini ya, data seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kalau seperti ini kan lebih mudah, lebih enak dilihat ya, lebih datanya lebih mudah dipahami ya. Jadi di sini di sheet 2 ini hasil dari pivot yang di tabel sheet 1 ini ya teman-teman ya. Nah, ini ya. Jadi di sini disajikan data itu berdasarkan kota. Nah, jadi kotanya itu kan ada Bandung, ada Jakarta, ada Semarang, Surabaya ya, ada 4 kota. Nah, di Bandung itu kan di setiap kota itu kan ada salesnya sendiri-sendiri ya. Nah, di Bandung itu ada si Andi Rahmat, Hanif Sanjaya, Sunarko. Lalu setiap sales itu menjual produk yang berbeda-beda ya teman-teman ya. Nah, si Andi Rahmat ini jual mie Indo Soto, Hanif Sanjaya mie Indo Seblak. Lalu di Jakarta misalnya ada Abdul Sailan menjual 2 produk nih ya, mie Indo Rendang, mie Indo Soto, dan seterusnya sales yang lain. Lalu data kota dan data sales, lalu data produk. Nah, di sampingnya ini ada data jumlah produk yang terjual. Nah, di Bandung itu ternyata yang terjual itu ada 3.657 produk. Nah, apa saja yang terjual di Bandung itu? Ada mie Indo Soto sebanyak 1.050, ada mie Indo Seblak sebanyak 1.728, mie Indo Cakalang 879. Nah, itu ya. Nah, kita juga bisa lihat nih si setiap sales ini berhasil menjual berapa jumlah produknya. Nah, si Andi Rahmat 1050 produk berhasil terjual, si Hanif juga 1728. Nah, misalnya di Jakarta nih ada Abdul Sailan berhasil menjual sebanyak 2340. Dia menjual 2 produk ya. Rinciannya ini ya, rendang 1555 dan seterusnya. Lalu kita juga bisa lihat jumlah ini ya teman-teman, total laba ya. Nah, di Bandung itu berhasil dikumpulkan laba sebanyak 4.354.200 ya. Nah, rinciannya ini ya. Nah, dari laba itu rinciannya mie Indo Soto itu 1.050.000, mie Indo Seblak itu 2.073.600 dan seterusnya ya. Nah, jadi ini datanya lebih mudah kita pahami ya teman-teman ya, daripada seperti ini. Seperti ini kan kita harus ngitung nih, misalnya di Surabaya itu berapa sih nih total labanya sebenarnya. Kan kalau kita lihat kan mencar-mencar ya. Nah, ini ada di yang di atas nih 2 juta. Lalu di sini juga ada. Nah, ini kan harus kita tambahkan manual ya, kita jumlahkan secara manual ya. Nah, dengan pivot table kita bisa menyajikan data yang lebih lebih mudah dipahami ya, sesuai dengan kebutuhan kita, mau seperti apa kita tampilkan datanya. Oke, langsung aja ya teman-teman ya, kita coba buat. Pertama kita ke data yang ada di sini dulu ya teman-teman ya, tabel data penjualan ini. Nah, sebelum kita buat pivot table, langkah pertama adalah kita blok dulu tabel datanya ya.
Nah, ini kita blok semua dari nama sales sampai sini ya. Nah, ini kita blok semua nih. Kalau sudah, kita ke menu insert ya teman-teman ya, yang ada di atas. Nah, menu insert. Nah, di sini pivot table-nya ya. Kita klik tombol pivot table. Nah, ini ada dua pilihan, pivot table dan pivot chart. Kita pilih yang pivot table ya, karena kita membuat table. Kita klik. Nah, muncul kotak seperti ini ya teman-teman ya. Create pivot table. Nah, pertama disuruh memilih tabel atau range-nya ya, areanya ya, yang mau kita jadikan pivot table. Nah, tadi kan kita sudah blok nih tabelnya ya, range-nya. Nah, dia dari A3 sampai G16 ya teman-teman ya. Nah, ini udah, kita nggak usah ubah lagi karena sudah kita blok tadi di awal. Lalu di bawahnya ini disuruh pilih worksheet yang mau ditampilkan pivot table-nya ada di worksheet berapa. Nah, kita pilih yang existing worksheet ya teman-teman ya. Lalu nah ini di bawahnya ada location, kita pilih locationnya mau di mana. Nah, nanti kita klik, nanti muncul seperti ini. Nah, kita ke sheet 2 ya, ke sheet 2. Nah, kita mungkin buat di sini aja ya teman-teman ya, di bawahnya. Nah, di sini. Nah, seperti itu ya. Kalau sudah, kita tekan tombol enter. Lalu kita klik tombol OK yang ada di bawah ya. Nah, nanti muncul seperti ini ya teman-teman ya. Ada kotak namanya pivot table. Nah, seperti ini nih yang ada di sebelah kiri. Lalu di sebelah kanan ini ada pivot table field list. Lalu di bawahnya ada seperti ini ya teman-teman ya. Ada report filter, column label, row label, values. Nah, pertama setelah kita buat tadi ya, kita buat pivot table-nya, selanjutnya adalah kita tentukan field yang mau kita tampilkan atau kolom yang mau kita tampilkan ya teman-teman. Tadi kan pertama itu kita mau nampilkan data berdasarkan kota ya teman-teman ya. Nah, kita pertama klik dulu kota. Nah, nanti muncul nih di sebelah kirinya nih, kotanya itu ada Bandung, Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Lalu setelah kota, kita mau tampilkan juga di kota itu nama salesnya siapa aja ya kan. Di Bandung itu ada siapa aja salesnya, Jakarta juga ada siapa aja, Semarang, dan seterusnya ya. Nah, selanjutnya kita yang di sebelah kanan ini, di choose field ini, kita pilih nama sales ya selanjutnya. Nah, sudah kelihatan nih, di Bandung ini ada si Andi Rahmat, Hanif Sanjaya, Sunarko. Di Jakarta ada Abdul Sailan, Budi Santoso. Di Semarang ada 4 orang, dan seterusnya ya. Setelah nama sales, kita mau tampilkan nama produknya yang dijual oleh setiap sales. Nah, si Andi Rahmat ini jual produk mie Indo apa aja sih. Hanif Sanjaya juga seperti itu, jual produk mie Indo apa aja di Bandung, dan seterusnya ya. Nah, ini kita klik nama produk. Nah, sudah kelihatan tuh ya teman-teman. Ternyata si Andi Rahmat di Bandung itu jual mie Indo soto. Lalu misalnya di Jakarta nih ada si Abdul Sailan, dia jual mie Indo rendang dan mie Indo soto, dan seterusnya ya. Lalu setelah itu kita tampilkan harga produk dari setiap produk yang dijual oleh sales ya. Kita tampilkan. Nah, harga produknya ini di samping ya. Bapak mau taruh di bawah produknya aja nih. Nah, ini coba kita lihat di bawah ini ada kolom values ya di bawah nih. Nah, ini kita pindahkan ke row labels. Ini kita klik aja nih yang tulisan sum of harga produk nih. Kita klik kiri, lalu kita tahan dan kita drag ya. Kita pindahkan ke row labels ya di bawah nama produk. Nah, ini ya sudah kelihatan tuh. Mie Indo soto harganya 2.500, mie Indo seblak 3.000, dan seterusnya ya. Lalu setelah itu Bapak mau menampilkan jumlah terjual, yaitu jumlah terjual dari setiap produk ya teman-teman ya. Jadi nanti di samping sini
kelihatan nih. Si Andi berhasil menjual berapa produk. Nah, mie Indo Soto ini berhasil terjual berapa produk dan seterusnya ya. Nah, kita klik jumlah terjual. Oke, sudah muncul nih ya teman-teman ya. Jadi di Bandung itu berhasil terjual 3.657 produk. Nah, di Jakarta 2.997 produk. Nah, rinciannya ini ya. Jadi di Jakarta itu ada si Abdul Sailan itu berhasil menjual 2.340, Budi Santoso 657. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, ini jumlah terjualnya udah. Lalu Bapak akan tampilkan lagi total labanya. Tadi kan jumlah terjual, sekarang total labanya ya. Nah, ini kita tinggal klik total laba. Oke. Nah, ini sudah jadi nih ya. Di Bandung itu terjual 3.657 produk ya. Yaitu dengan total laba yang didapat itu, yang berhasil didapat sebanyak 4.354.200 ya di Bandung. Ini di Bandung aja. Nah, di Jakarta jumlah terjualnya 2.997 produk dan berhasil mengumpulkan laba sebanyak 3.594.900. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, di Bandung itu ada salesnya siapa aja nih? Ada Andi Rahmat, Hanif Sanjaya, Sunarko ya. Ada 3 sales ya di Bandung. Nah, si Andi Rahmat itu berhasil menjual 1.050 produk dan berhasil mendapatkan laba sebanyak 1.050.000. Hanif Sanjaya 1.728 produk dan berhasil mengumpulkan laba sebanyak 2.073.600 dan seterusnya ya teman-teman. Jadi kita bisa lebih enak baca datanya ya daripada yang di sheet 1 ini. Nah, ini kan agak bingung ya kita. Di Surabaya itu sebenarnya berapa sih total laba yang berhasil dikumpulkan, lalu si Rahmat Khoir ini berapa sih laba yang berhasil dikumpulkan di Surabaya dan seterusnya ya teman-teman. Nah, kalau yang di sini nih setelah kita gunakan fitur pivot table, nah ini hasilnya lebih mudah dibaca ya teman-teman ya, lebih jelas, lebih rinci ya daripada yang tadi. Oke, itu mungkin ya teman-teman yang bisa Bapak sampaikan mengenai pivot table. Silakan teman-teman coba di rumah ya. Untuk pivot table ini sama aja seperti ini ya, seperti yang Bapak coba ya. Pivot table-nya seperti ini aja ya. Jadi menampilkan kota, terus nama sales, nama produk, harga produk, jumlah terjual, dan total laba per produk. Nah, seperti ini aja ya buatnya, seperti yang di video ini. Nanti kalau sudah silakan di-upload di portal ya teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan silakan boleh bertanya di grup atau melalui atau bisa langsung japri Bapak ya teman-teman ya, japri WA Bapak. Oke, itu aja yang mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa langsung mencobanya di rumah ya untuk pivot table ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.